Sugeng enjang sedaya. Nami kula Ida. Kula saking Salatiga, Jawi Tengah. Menika ageman asli saking Jawi. Naminipun Kebayak. Ayu to kula. Dos pundi kabaripun adik-adik? Adik-adik di rumah, siapa yang mama atau papanya berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur? Ayo, siapa yo? Angkat tangan ayo. Wah, banyak ya yang berasal dari sana ya. Wah. Oh iya, Bu Ida punya sahabat nih dari Sumatera. Namanya Kakak Vera atau Bu Vera. Yuk kita kenalan sama kakak atau Bu Vera yuk. Horas mah batah haganupan. Senaha kabarina siam haganup. Sehat-sehat mah. Gorambu Vera itu saragi garingging. Pungguta Raya Bayu Simalungun. Hai adik-adik. Itu tadi sepenggal perkenalan dalam bahasa Batak Simalungun. Salah satu suku Batak yang ada di Sumatera Utara. Nah, aku perkenalan dulu ya. Ini yang aku pakai di kepala, ini namanya bulang. Ini kain suri-suri kalau di Simalungun. Tapi kalau secara umum mungkin kalian akan kenal namanya ulos. Nah, di tempat kakak berasal banyak banget loh makanan-makanan enak. Salah satunya ada ikan mas arsik, terus yang pedas-pedas daging, saksang. Terus ada kue nih yang terbuat dari tepung beras dibungkus daun pisang. Namanya lapet. Udah pernah ada yang nyobain belum ya adik-adik? Kayaknya mama papa kalian sudah pernah kali ya salah satunya nyobain itu. Adik-adik, selain kakak sama Kak Ida yang dari Jawa tadi, ada satu kakak lagi nih yang dari Pulau Dewata, Bali. Yuk kita say hello dulu ya. Hai adik-adik, kengken kabare? Becik-becik nggih? Perkenalkan, nami Titiangi Asih. Tiang saking Bali. Pasti kalian sudah tahu dong, pulau yang biasa disebut Pulau Dewata. Ayo, siapa yang sudah pernah ke sana? Angkat tangan. Pulau Bali adalah salah satu pulau yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing maupun lokal. Karena di sana banyak pantai-pantai dan pemandangan yang indah-indah. Masyarakat Bali juga sangat ramah seorang dengan yang lain. Sama seperti kalian kan? Tari kecak, tari barong, tari pendet adalah beberapa tarian khas Bali. Kalian ada yang bisa menari? Selamat hari Minggu Untuk adik-adik semua. Sudah siap untuk memulai ibadah kita pagi ini?
Mari kita berdoa. Duh Gusti Allah Rama kawula ing swarga, matur nuwun paduka sampun nglindungi kawula salebetipun kawula istirahat wau dalu. Sakmenika kawula badhe ngibadah, paduka tuntun pangibadah kawula saking awal dumugi ing pungkasan. Matur nuwun Duh Gusti, pandonga kawula menika kawula unjukaken wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita harus berbangga loh karena Indonesia punya beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas semua itu. Betul sekali Kak, selain bangga, tentunya kita harus saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada di sekitar kita ya Kak. Pastinya kita semua harus ramah ke semua orang. Kita tidak boleh ramah hanya kepada yang satu agama, yang satu suku, atau yang bentuk rambutnya sama. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Karena Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan kita. Ini ada lagunya loh adik-adik. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Yesus cinta semua anak di dunia. Bumi dan bintang semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Bumi dan bintang semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik, tadi kita sudah sedikit mengenal berbagai keberagaman yang ada di Indonesia. Semuanya itu adalah pemberian yang luar biasa dari Tuhan. Bagaimana sih seharusnya kita bersikap di dalam keberagaman tersebut? Yuk, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh eyang kita, Eyang Tino. Nah, sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Adik-adik semuanya, sebelum kita dengerin firman Tuhan, yuk kita doa sama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Eyang Tino. Tuhan berkati supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita dengerin sama-sama yuk. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya Eyang Tino. Yuk kita membuka Alkitab kita yuk. Nanti Eyang dan anak-anak akan membaca bersama ya. Nah, mari kita persiapkan Alkitabnya. Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42. Ada pesan-pesan Tuhan Yesus loh di sana, yaitu melalui murid-muridnya. Tetapi sebelumnya tadi anak-anak kan sudah
berkeliling ya, diajak oleh kakak-kakak ke Bali, ya, ke Bali, ke Batak, ke Jawa, ke Papua, ya. Nah, sekarang berada di Betawi. Eyang dan anak-anak ada di Betawi, ya. Sebelum kita membaca Alkitab, kita akan mendengarkan lagu sekolah minggu dari Papua dulu ya. Judulnya Abinar Gunarganer, ya. Kita dengarkan ya, kakak-kakak semua. Kalau bisa anak-anak ikut nyanyi ya. Kalau bisa, gak apa-apa, kita sambil belajar. Oke, mari. Hore, kita bersyukur ya diberi karunia berbagai-bagai macam suku dan budaya. Jadi kita bisa ikut bersama-sama bernyanyi bersama mereka. Ya, mari kita siapkan yuk Alkitab kita yang sudah kita siapkan tadi. Kita baca ya bersama-sama Eyang. Sudah siap? Yang di sana sudah siap? Sudah semua ya. 1, 2, 3. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian tadi sudah ikut baca sama Eyang kan? Ya. Nah, anak-anak, ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid dan berpesan, siapa murid-murid Tuhan Yesus? Ayo, anak-anak masih ingat? Coba sebutkan. Tuh yang di sana tuh, sebutkan. Yang pertama siapa? Oh, Simon Petrus, betul 100. Yang kedua, ya yang di sana, Andreas, betul. Terus Yakobus anak Zebedeus, ya. Terus Yohanes. Kemudian yang kelima Filipus. Keenam Bartolomeus, betul. Terus berikutnya yang ketujuh Thomas. Terus 8 Matius, betul. Pinter-pinter anak-anak. Yuk terus 9 Yakobus anak Alfius, ya betul. Terus Tadius, ya. Kemudian siapa? Yang nggak dengar? Simon orang Siluet, betul. Yudas Iskariot yang terakhir, betul itu. Dan Yudas itulah yang mengkhianati Tuhan Yesus ya anak-anak. Ya, betul. Murid-murid tadi adalah pengikut Tuhan yang patuh dan setia kepada Yesus. Dan sekarang Eyang tanya, apakah anak-anak tuh setia dan patuh kepada Tuhan Yesus? Cinta kepada Tuhan Yesus? Seperti nyanyian yang tadi kan?
cinta kepada Tuhan Yesus? Jempol. Nah, memang sekarang Eyang dan anak-anak adalah pengikut Tuhan Yesus. Tentu kita harus patuh dan menuruti pesan-pesan Yesus dan mematuhinya. Ya anak-anak. Nah, untuk itu ya anak-anak, pesan-pesan Yesus itu diantaranya ya memang kita harus menerima, ya, menerima dan mengasihi teman-teman sesama kita, walaupun kita berbeda suku, berbeda bangsa, yang kaya, yang miskin, kita sambut dengan ramah dan baik. Contohnya apa coba ya? Contohnya ini diantaranya menerima dan menghormati teman-teman yang berbeda suku, agama, budaya. Anak-anak kan punya kan teman-teman yang berbeda seperti itu. Nah, kita harus menghormati. Yang kedua, memberi salam. Itu contohnya ya. Dan menyapa teman, menyapa guru-guru kita, guru-guru anak-anak. Dan juga menyapa anggota keluarga yang serumah. Selamat pagi Papa, selamat pagi Mama, seperti contohnya begitu. Dan juga yang jauh gimana caranya? Anak-anak bisa telepon ya, menyapa, menanyakan kabarnya, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya juga mengucapkan terima kasih apabila kita diberikan sesuatu oleh seseorang. Nah, itu harus ya. Jangan lupa kalau diberi misalkan hadiah ulang tahun, hadiah Natal. Terima kasih teman, terima kasih Mama. Dan terima kasih itu adalah ucapan yang baik untuk kita kemukakan setiap saat ya. Nah, juga berbicara dengan sopan kepada orang yang lebih tua ya. Nah, kemudian juga bersikap tulus bila kita menolong orang. Kalau kita menolong orang itu ya harus dengan tulus, ikhlas, tidak mempunyai maksud apa-apa. Ya anak-anak, ya betul, setuju kan? Ya begitu. Jadi tidak hanya untuk biar dipuji, tidak ya, itu tidak benar ya. Terus ya ada lagi ya, seperti memotong pembicaraan orang lain itu juga ya tidak baik loh anak-anak ya. Jadi misalkan Mama sama Papa sedang bicara dan tiba-tiba langsung aja anak-anak memotongnya. Jangan ya, kalau bisa tunggu dulu setelah reda tidak berbicara lagi, baru anak-anak boleh ngomong dan maaf Mama, boleh ikut ngomong gitu ya, seperti itu contohnya. Nah, juga ada jangan lupa tuh ya pesan Eyang, kalau kita ketemu sama teman, ketemu siapapun, senyum jangan dilupakan, karena senyum itu membuat orang menjadi damai, sejahtera ya. Jadi kita jangan pelit memberikan senyum kepada orang lain. Ya, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain anak-anak, contoh-contoh yang baik, dan itu semuanya kebaikan, kabar baik dan lain-lain itu ada tertulis di dalam Alkitab. Firman Tuhan itu semua tertulis di dalam Alkitab. Untuk itu ya anak-anak yang pesan, jangan sampai lupa baca Alkitab. Anak-anak harus baca Alkitab untuk mencari pesan-pesan baik, nasihat-nasihat baik untuk kehidupan kita setiap saat dari hari ke hari, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Janji ya anak-anak, kita terus berlaku baik setiap hari dari hari ke hari. Oke, sekian
pesan dari Eyang, dan selamat melakukan kebaikan dan mengasihi sesama kita dalam kehidupan kita ini ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami berbaik hati dan mengasihi setiap orang. Lindungilah kami dari pengaruh jahat yang tidak baik, Tuhan. Kiranya kami anak-anak-Mu, Engkau jadikan orang yang seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah kesalahan kami ya Tuhan, sehingga setiap hari kami bisa menjadi orang yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, terima kasih anak-anak sudah bersama Eyang hari ini. Ayat hafalan kali ini terambil dari Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Halo adik-adik, sekarang waktunya kita melakukan aktivitas. Wah, kira-kira hari ini kita mau buat apa ya? Coba lihat, hari ini Kanika pakai apa? Apa? Nah, betul sekali. Hari ini Kanika memakai kalung. Tapi ini bukan sembarang kalung loh. Kanika kasih nama kalung ini adalah kalung persahabatan. Wah, kenapa Kak dinamain kalung persahabatan? Nah, coba lihat di sini. Ini kalungnya terdiri dari berbagai macam warna. Ada hijau, ada kuning, ada orange, ada biru. Nah, kalung ini terdiri dari warna yang berbeda-beda. Tetapi meskipun berbeda-beda, mereka terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan loh. Lihat, dan justru ini menjadi satu rangkaian kalung yang lucu kan? Nah, adik-adik coba lihat. Di sini juga ada nama suku-suku di Indonesia. Ada Bugis, ada suku Sunda, ada suku Minahasa, ada suku Batak Karo, ada suku Jawa, dan lain-lain. Lihat, mereka semua terkait satu sama lain, bersahabat satu sama lain, sehingga menciptakan satu kalung yang sangat indah. Nah, kalau begitu, kita coba buat yuk kalungnya. Nah, adik-adik gampang banget nih cara buatnya. Adik-adik cukup memiliki kertas warna seperti ini. Kalau adik-adik tidak punya kertas warna, adik-adik dapat menggunakan kertas bekas dari majalah, koran seperti ini, atau kertas bekas bungkus kado juga bisa. Atau adik-adik dapat menggunakan kertas putih yang kemudian diwarnai. Selain itu, adik-adik juga membutuhkan lem atau double tape untuk nanti mengaitkannya. Lalu teman-teman juga membutuhkan spidol untuk nanti menuliskan nama-nama suku. Untuk memotong kertas, adik-adik dapat menggunakan penggaris saja, tidak perlu menggunakan gunting. Akan tetapi jika adik-adik bisa menggunakan gunting, silakan. Adik-adik dapat menggunakan gunting. Nah, bagaimana cara membuatnya, Kak? Sekarang kita mau memotong kertas menjadi seperti ini. Jadi kecil-kecil seperti ini. Nah, bagaimana caranya ya, Kak? Yuk, kita coba. Kita ambil satu kertas. Kita lipat dua. Lalu, ketika sudah melihat batasnya ini, sudah masih terlalu besar, kita lipat dua lagi.
masih terlalu besar. Nah, jadi dia seperti ini. Ketika adik-adik sudah membuat beberapa, adik-adik ambil spidol, menuliskan nama-nama suku. Adik-adik boleh bertanya kepada kakak, mama, atau papa ya. Misalnya suku Jawa. Tulisnya di tengah-tengah ya adik-adik. Suku Batak. Setelah itu, adik-adik ambil lem, lalu lem di bagian ujungnya saja, salah satu, lalu gulung seperti ini. Jadi seperti lingkaran ya. Lalu ambil lagi, lalu gantungkan seperti ini, kasih lem di bagian ujungnya, lalu lipat lagi. Begitu seterusnya adik-adik. Nah, kalungnya jadi deh. Bagi adik-adik yang sudah selesai, boleh langsung dipakai. Dan jangan lupa kirim foto adik-adik bersama dengan kalung yang dipakai ke guru sekolah minggu adik-adik ya. Nah, ketika nanti sudah ibadah di gereja, adik-adik boleh bertukar kalung ini dengan punya teman-teman adik-adik. Lalu adik-adik boleh mengalungkannya di leher teman-teman adik-adik sambil mengatakan, "Aku mau menjadi sahabatmu." Nah, kiranya kalung persahabatan ini menjadi pengingat bagi adik-adik untuk mau menjadi sahabat bagi banyak orang. Meskipun berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, dan lain-lain. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mencintai semua anak-anaknya, dan anak-anaknya harus hidup dalam persahabatan. Sampai jumpa minggu depan. Bagus sekali ya firman Tuhan hari ini ya adik-adik. Kita harus belajar menerima semua perbedaan. Dan tentunya kita harus belajar untuk selalu ramah kepada setiap orang. Karena Tuhan Yesus mengajarkan pada firman-Nya. Adik-adik di rumah, mari kita angkat satu pujian lagi ya. Mari kita bernyanyi rukun cinta satu sama lain. Saksikan Tuhan
kita sudah di penghujung ibadah kita. Sebelum menutup ibadah ini, mari kita sama-sama berdoa dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami ya, versi bahasa Batak Tobanya. Yuk, Artangiang Mahita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas ibadah yang boleh kami lakukan dengan cara online ini. Kiranya kami anak-anak-Mu boleh terus tumbuh dalam pengenalan akan cinta kasih-Mu dan selalu bisa hidup rukun di tengah keberagaman suku budaya kami. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang selalu membawa damai sukacita dimanapun kami berada. Dan kami anak-anak-Mu juga mau melepas berkat damai sejahtera untuk bangsa kami tercinta Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami dalam bahasa Batak Toba. Ale amanami nadi banua gijang, saya pinar badia magoarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomo ni roham. Di banua tongaon songon nadi banua gijang. Lehon maptu hami sadarion hapuluan siap hari. Saya sama dosa nami songon panesan nami di dosa ni dongan amar dosa tu hami. Unang hami togihon tu pangunjungan. Paluama hami siang pangabo. Aihodo mampuna harajaon dohot hagogoon. Rodi hasangapon saleleng nilelengna. Amin. Terima kasih adik-adik semua sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi ini. Jangan lupa untuk selalu berdoa, bersyukur, dan selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.